kita sering meneguk minuman favorit dengan benda kecil yang sering dianggap sepele, sedotan. Entah itu kopi susu kekinian, jus mangga, atau es teh di warung, hampir semuanya pakai sedotan. Tapi pernah nggak kamu kepikiran, kenapa sih manusia sampai repot-repot menciptakan tabung kecil ini hanya untuk minum? Sejak kapan sedotan ada, dan bagaimana perjalanan panjangnya sampai bisa berubah bentuk dari jerami, plastik, hingga logam? Yuk, kita kenalan lebih dalam dengan salah satu penemuan sederhana tapi penuh cerita, sedotan. Selamat datang di channel Kenalan Yuk. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita, mulai dari makanan, tanaman, sampai benda sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Kalau kamu suka belajar sesuatu yang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan, yuk klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jauh sebelum kita mengenal plastik dan stainless steel, manusia sudah pakai sedotan versi alami. Sekitar 5.000 tahun lalu, bangsa Sumeria di Mesopotamia sudah menggunakan tabung panjang dari batang rumput berunggah dan logam emas untuk meminum bir. Waktu itu, bir mereka masih penuh ampas hasil fermentasi gandum. Jadi, sedotan dipakai agar cairannya bisa diminum tanpa menelan sisa padatan. Bisa dibilang, Sumeria adalah pelopor konsep menyedot minuman. Lalu di abad ke-19 muncul versi yang lebih modern. Tahun 1888, seorang pria Amerika bernama Marvin Chesterton, seorang pembuat rokok kertas, merasa kesal karena sedotan jerami sering hancur dan mengubah rasa minumannya. Dari situ, ia bereksperimen menggulung kertas yang dilapisi lilin. Lahirlah sedotan kertas pertama di dunia. Penemuannya kemudian dipatenkan dan dari sanalah era baru dimulai. Memasuki abad ke-20, sedotan berubah drastis. Tahun 1930-an, sedotan plastik mulai populer karena lebih kuat dan murah. Tapi yang paling menarik adalah tahun 1937, saat Joseph Friedman menciptakan sedotan lentur karena melihat anaknya kesulitan minum dari gelas tinggi. Ia menambahkan lekukan kecil di tengah sedotan agar bisa ditekuk. Penemuan sederhana itu akhirnya jadi standar sedotan di seluruh dunia. Seiring berkembangnya industri minuman ringan pada 1950-an hingga 1980-an, sedotan plastik menjadi simbol modernitas. Warnanya cerah, bentuknya unik, dan biaya produksinya sangat rendah. Tapi di balik kemudahannya itu muncul masalah besar yang baru kita sadari di masa kini. Kelebihan utama sedotan plastik jelas, ringan, mudah, dan higienis. Bayangkan kalau restoran harus mencuci ratusan sendok logam setiap hari hanya untuk minum es teh. Sedotan sekali pakai membuat proses cepat dan praktis. Namun sisi buruknya tak kalah besar. Data dari National Geographic tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap tahun lebih dari 8,3 miliar sedotan plastik mencemari lautan dunia. Sedotan menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar karena ukurannya kecil dan sulit didaur ulang. Parahnya lagi, hewan laut seperti penyu dan burung sering menelannya karena dikira makanan. Itu sebabnya beberapa negara mulai melarang penggunaan sedotan plastik seperti Inggris, Kanada, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Indonesia sendiri juga mulai membatasi, terutama di gerai besar seperti Starbucks atau McDonald's yang beralih ke sedotan kertas atau stainless steel. Kalau kamu pikir semua sedotan sama, kamu salah besar nih. Ada lebih dari 20 varian bentuk sedotan yang pernah diciptakan. Mulai dari sedotan spiral panjang seperti mainan anak-anak, sedotan sendok untuk minum es krim float, sampai sedotan berlampu LED untuk acara malam hari. Ada juga sedotan ganda yang dirancang untuk pasangan agar bisa minum dari satu gelas yang sama. Lalu ada sedotan raksasa sepanjang 3 meter yang pernah dibuat di Jepang sebagai gimmick festival. Dan yang paling aneh, mungkin sedotan yang terbuat dari pasta. Ya, spaghetti sungguhan yang bisa digunakan lalu dimakan. Inovasi yang lucu, tapi nyata. Sedotan memang pernah terlibat dalam beberapa kasus besar. Salah satu yang paling viral adalah tahun 2015 saat video seekor penyu laut ditemukan dengan sedotan tersangkut di hidungnya. Video itu menjadi simbol krisis plastik global dan mendorong kampanye Stop Using Straws. Kasus lain datang dari restoran-restoran di California yang sempat dikenai denda karena memberikan sedotan plastik tanpa permintaan pelanggan. Hal ini menandai bagaimana benda kecil bisa berubah dari alat sepele jadi isu politik dan lingkungan serius. Menariknya, pandangan orang terhadap sedotan berbeda-beda di setiap negara.
Di Jepang, sedotan dianggap bagian dari etika minum yang bersih dan praktis. Di Eropa, justru banyak kafe yang menganggap sedotan tidak sopan jika dipakai untuk wine atau minuman formal. Di Amerika Serikat, tren No Straw Movement melahirkan kebanggaan tersendiri. Orang merasa lebih peduli lingkungan saat menolak sedotan. Tapi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, budaya minum dengan sedotan masih kuat karena alasan higienitas dan kebiasaan sehari-hari. Tahukah kamu, dalam sehari manusia di seluruh dunia menggunakan lebih dari 500 juta sedotan plastik. Kalau disusun sejajar, panjangnya bisa melingkari bumi lebih dari 2 kali. Fakta lainnya, di beberapa negara Asia seperti Vietnam dan Thailand, sedotan bambu sudah digunakan sejak lama, bahkan sebelum plastik populer. Ada juga sedotan yang dijadikan alat musik tradisional di beberapa daerah Afrika. Mirip seruling mini yang dibuat dari jerami. Dan di dunia fashion, ada perancang yang membuat gaun dari 1000 sedotan bekas sebagai bentuk kampanye anti plastik. Lalu apakah sedotan akan hilang dari peradaban manusia? Sepertinya tidak sepenuhnya ya. Tapi bentuk dan bahannya akan terus berubah. Kini mulai bermunculan sedotan berbahan bambu, kaca, logam, sampai rumput laut. Bahkan perusahaan bioteknologi di Amerika sudah menciptakan sedotan yang bisa terurai dalam 30 hari menggunakan bahan alami seperti pati jagung. Para peneliti juga tengah mengembangkan sedotan hidup yang bisa berubah warna ketika suhu minuman berubah atau ketika kadar gula terlalu tinggi. Jadi semacam alat kesehatan kecil. Kalau ini berhasil, mungkin nanti sedotan bukan cuma alat bantu minum, tapi juga sensor kesehatan pribadi. Sedotan mungkin terlihat kecil dan sepele, tapi ia mencerminkan evolusi besar dalam cara manusia hidup, minum, dan berpikir tentang kenyamanan. Dari emas Sumeria hingga plastik modern, dari simbol kemewahan jadi simbol pencemaran, sedotan sudah melalui perjalanan panjang ribuan tahun. Kini tugas kita bukan menghapus keberadaan sedotan, tapi menggunakannya dengan bijak. Karena kadang perubahan besar dimulai dari benda kecil yang kita abaikan setiap hari. Jadi kalau nanti kamu minum pakai sedotan, mungkin bisa berhenti sejenak, menatap tabung kecil itu, dan berpikir. Seberapa panjang perjalanan yang sudah dilaluinya sampai akhirnya tiba di tanganmu hari ini? Kalau menurut kalian selain sedotan, hal sederhana apa yang sering bikin penasaran tapi jarang dibahas? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa kita angkat di pembahasan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silahkan tulis juga di komentar. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, karena channel ini juga masih terus belajar bareng kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kenalan yuk untuk konten seru dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.